Hari ini kita akan membahas film yang berjudul Kakek Guru Witwin yang dirilis pada tahun 2021. Kalau di film sebelumnya, kita difokuskan pada seorang penjudi jenius, yaitu Yumeko, tapi di film ini justru akan lebih berfokus pada kehidupan sekolah Hyakao 1 tahun sebelum kedatangan Yumeko. So, kalau kalian udah penasaran, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan kedatangan seorang murid baru di sekolah Hyakao. Ia adalah Saotome Mary. Ia mendapatkan beasiswa karena kepintarannya untuk bisa bersekolah di sekolah tersebut. Di hari pertamanya, Saotome langsung dihadapkan dengan kenyataan bahwa sekolah yang ia idamkan itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya, di mana kepintaran akademik sama sekali tidak berguna di sana. Saat memasuki ruangan kelas, Saotome disambut oleh seorang murid bernama Kokoro. Selain itu, di sana juga ternyata ada teman sekelas Saotome saat masih di sekolah dasar, yaitu Suzura. Saotome lantas langsung mengajak Suzura untuk berbicara dengannya empat mata. Ia berkata bahwa ia ingin menjalani kehidupan sekolahnya dengan image yang berbeda, di mana ia tak ingin identitasnya sebagai murid miskin terbongkar di sekolahnya yang sekarang. Lalu ia pun meminta Suzura untuk tidak berbicara dengannya lagi. Kemudian Saotome pun kembali memasuki kelas. Di dalam kelas, Kokoro langsung memperkenalkan kehidupan sekolah Hyakao yang sebenarnya yaitu judi. Saotome yang mendengar itu menjadi sangat kebingungan, karena Saotome sama sekali tak pernah berjudi. Kokoro pun menjelaskan bahwa judi adalah segalanya di sana. Bahkan murid yang tidak bermain judi lebih dari sebulan akan langsung dikeluarkan dari sekolah itu. Kokoro pun langsung menawarkan permainan judi dengan Saotome. Judi kali ini akan dianggap sebagai latihan untuk Saotome yang sama sekali tak pernah berjudi. Saotome yang polos pun langsung menyetujui tawaran Kokoro. Permainan yang akan mereka mainkan adalah kartu poker, di mana masing-masing pemain akan mendapatkan 5 kartu, dan pemain yang kartunya habis akan menjadi pemenangnya. Namun uniknya, kartu Joker yang merupakan kartu terkuat hanya bisa dikalahkan oleh angka 3. Untuk permainan pertama, Kokoro mengajukan taruhan sebesar 10.000 yen. Pada awalnya, Saotome sempat ragu karena ia tak punya uang sebanyak itu. Namun karena gengsi, Saotome pun akhirnya menyetujui hal tersebut, dan permainan pun akhirnya dimulai. Karena masih pemula, pada ronde pertama, Saotome langsung dikalahkan oleh Kokoro. Saotome pun sadar dan memilih untuk berhenti. Namun ia kembali terpancing untuk bermain karena hasutan dari Kokoro. Saotome pun menjadi ketagihan untuk bermain judi. Bahkan ia sampai berhutang sebesar ratusan ribu yen kepada Kokoro. Tak diduga, Kokoro ternyata melakukan kecurangan pada permainan kali ini, di mana ia dan seluruh murid lainnya menggunakan lensa mata khusus yang bisa melihat angka pada kartu dari belakang. Itulah mengapa dari awal permainan ia sebenarnya mengetahui semua kartu yang dimiliki oleh Saotome. Oleh sebab itu, bahkan setelah beberapa ronde, Saotome tak kunjung menang. Kokoro pun menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya, di mana ia menagih semua hutang Saotome, dan jika ia tak bisa membayar, maka Saotome akan menjadi peliharaannya. Seperti yang kita tahu, sebutan peliharaan di sekolah Hyakao adalah Pochi untuk laki-laki dan Maiki untuk perempuan. Kokoro mengungkapkan bahwa Suzura adalah salah satu Maiki di kelas mereka. Kokoro pun mengungkapkan bahwa Suzura adalah salah satu Maiki di kelas mereka, di mana para murid
bebas melakukan apapun kepada Suzura. Saotome yang marah lantas mengacak-ngacak kartu di atas meja dan pergi dari ruangan itu. Saotome kemudian berlari ke dalam toilet. Ia pun disusul oleh Suzura. Suzura pun meminta maaf kepada Saotome karena tidak memberitahunya terlebih dahulu tentang peraturan di sekolah. Kemudian Suzura memberikan sejumlah uang kepada Saotome untuk melunasi semua hutangnya kepada Kokoro. Saotome sempat kebingungan. Kenapa Suzura tidak melunasi semua hutangnya saja dengan uang tersebut? Namun Suzura menjawab, bagaimanapun caranya, ia pasti akan kembali menjadi peliharaan karena ia tidak mahir bermain judi. Itulah mengapa ia memutuskan untuk tidak membayar hutang dan tetap menjadi Maiki. Kemudian Saotome pun meminta sejumlah uang tambahan yang akan ia gunakan untuk membalaskan dendamnya kepada Kokoro. Saotome dan Suzura pun kembali memasuki ruangan judi. Tanpa basa-basi, Saotome langsung menantang Kokoro. Kokoro pun dengan senang hati meladeni Saotome. Taruhannya kali ini, jika Saotome kalah, maka Kokoro akan memotong rambutnya. Saotome pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Lalu pertandingan pun akhirnya dimulai. Pada awalnya, Saotome menggunakan uang dari Suzura sedikit demi sedikit untuk bermain. Karena dalam beberapa ronde, ternyata ia masih tetap kalah. Sampai pada ronde terakhir, Saotome pun bertaruh uang sebesar 300.000 yen, di mana ia menawarkan bahwa siapapun yang menang akan mendapatkan 2 kali lipat dari taruhan tersebut. Tentu saja Kokoro dengan senang hati menerima tawaran itu, karena ia tahu bahwa Saotome pasti akan tetap kalah. Pada pertandingan ini terlihat Suzura yang memegang 1 kartu, dan Saotome berkata bahwa kartu tersebut adalah kekuatannya. Tak disangka kartu yang dipegang oleh Suzura ternyata hanyalah pengecoh untuk Kokoro, karena kartu Saotome yang sebenarnya telah ditutupi oleh kartu lain sehingga Kokoro tidak bisa melihatnya. Dengan begitu, ronde terakhir pun dimenangkan oleh Saotome dengan kemenangan 2 kali lipat. Setelah itu, Saotome pun membagi uang yang ia dapatkan dengan Suzura. Sejak saat itu, keduanya pun mulai berteman. Scene lalu beralih memperlihatkan para anggota OSIS di ruangannya. Ada beberapa anggota OSIS yang berbeda dari film sebelumnya. Mengingat film ini memang menceritakan kehidupan sekolah 1 tahun sebelum kedatangan Yumeko. 3 karakter baru di anggota OSIS adalah Juraku, ketua komite disiplin, Mibuomi Aoi, yaitu bendahara OSIS, dan Sakura, ketua komite kecantikan. Seperti yang kita ketahui bahwa semua anggota OSIS adalah mereka yang sangat mahir dalam berjudi. Kembali kepada Saotome yang berada di dalam kelas. Semenjak kemenangannya melawan Kokoro, Saotome malah ditakuti oleh teman-teman sekelasnya. Hal itu pun membuat Saotome sedikit kesal, karena di sekolah barunya ia ingin memiliki banyak teman. Saotome dan Suzura pun membuat sebuah rencana, di mana mereka akan mencari ruangan yang bisa mereka gunakan untuk ruangan perjudian. Kemudian mereka pun sampai di sebuah ruangan klub sastra yang hanya ditempati oleh 1 orang, yaitu seorang murid bernama Yukimi. Namun tiba-tiba Juraku memasuki ruangan tersebut dan akan menyitanya. Alasannya karena hutang klub sastra sebanyak 1 juta yen tak mampu dibayar oleh Yukimi. Juraku memiliki seorang peliharaan bernama Sado yang ia perlakukan layaknya seekor anjing. Saotome pun menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan ruangan milik Yukimi. Kemudian Juraku pun memutuskan untuk menyelesaikan semuanya dengan berjudi, di mana siapapun yang memenangkan permainan akan mendapatkan ruangan tersebut. Perjudian kali ini yang akan mereka mainkan adalah 3 hit dice, di mana kedua pemain harus menebak 3 angka yang akan muncul dari dadu.
Angka 1, 2, dan 3 disebut down dan 4, 5, 6 disebut up. So, kedua pemain hanya perlu menulis 3 tebakan angka yang akan muncul apakah up atau down. Sado di sini ditugaskan untuk menjadi dealer dalam perjudian kali ini. Pada ronde pertama, Saotome ternyata kalah dan berhutang 1 juta yen. Namun Saotome tak menyerah. Ia meminta ronde lainnya untuk permainan kali ini. Namun taruhan kali ini bukanlah uang, melainkan jika Saotome kalah, maka ia akan menjadi peliharaan dari Juraku. Namun Saotome tidak menyerah. Ia pun menyetujui tawaran tersebut. Sebelum permainan, Saotome meminta izin ke toilet untuk berpikir sejenak. Setelah berpikir cukup lama, Saotome pun mendapatkan ide untuk memenangkan pertandingan kali ini. Tak lama kemudian, ronde kedua pun akhirnya dimulai. Disinilah terungkap bahwa Sado ternyata telah melakukan kecurangan, di mana pada ronde sebelumnya ia telah menukar tebakan Yukimi agar ia bisa menang. Begitupun pada ronde kali ini, Sado akan kembali membuat Yukimi menang. Namun di tengah permainan, Saotome tiba-tiba berteriak kegirangan. Saotome pun berkata bahwa ia telah menang. Sado tampak kebingungan dengan hal tersebut karena dari yang ia lihat, tebakan Saotome adalah salah. Suzura pun mendekati Sado dan menyiramnya dengan air. Tak diduga, hal tersebut membuat kartu tebakan Saotome menjadi berubah, di mana pada awalnya tertulis bahwa Saotome menebak semua angka yang keluar adalah up. Namun itu hanyalah ilusi yang ia buat dengan menggunakan penghapus kutek, di mana tebakan yang sebenarnya ia tulis adalah down, down, dan up. Ronde pun dimenangkan oleh Saotome. Saotome akhirnya mendapatkan hak penuh untuk ruangan tersebut. Setelah itu, Juraku merasa tertarik dengan kemampuan berjudi dari Saotome, di mana Saotome telah melampaui ekspektasinya. Di waktu yang sama, terlihat Sakura yang sedang bersiteru dengan Ikishima di sebuah ruangan. Ikishima pun menantang Sakura untuk berjudi dengannya. Dengan kemampuan berjudinya yang luar biasa, Sakura pun bisa dengan mudah memenangkan perjudian tersebut. Kemudian kembali kepada Saotome dan Suzura yang saat ini menguasai ruangan sastra. Kemudian Yukimi pun bergabung dengan mereka. Kini Saotome harus memikirkan cara untuk bisa mendapatkan uang dan menebus semua hutang dari klub sastra. Kemudian Saotome pun membuat sebuah permainan judi. Dengan kejeniusannya, ia mampu membuat permainan yang cukup sulit untuk dimenangkan. Perjudian itu kemudian ia namakan dengan nama Dadu Ajaib, dan ruangan itu resmi dibuka untuk permainan judi yang diciptakan oleh Saotome. Namun sayang, tak satu pun murid yang berjudi di sana. Yukimi pun memberikan saran agar klub mereka memiliki ciri khas. Ide tersebut adalah di mana mereka bertiga akan menggunakan pakaian seperti pelayan untuk menarik para siswa agar mau bermain judi di tempat mereka. Dan benar saja, rencana itu pun berhasil. Di hari pertamanya, klub mereka pun mendapatkan uang yang cukup banyak. Sampai suatu hari, salah seorang anggota OSIS, yaitu Aoi, datang ke tempat perjudian mereka. Ia datang dan tertarik untuk bermain di sana. Melihat Aoi yang datang, Yukimi dan Suzura pun menjadi kebingungan, karena saat itu hanya mereka berdua yang ada di sana. Akhirnya Suzura pun menerima tantangan dari Aoi. Permainan pun akhirnya dimulai. Pada ronde awal, Aoi bertaruh sebesar 1 juta yen. Kemudian Saotome pun datang ke tempat tersebut. Namun sayang, yang bermain tetaplah Suzura. Beruntung pada ronde 1 dan 2, Suzura berhasil memenangkan pertandingan. Namun ternyata pada ronde ketiga, permainan itu malah dimenangkan oleh Aoi. Aoi pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah menyadari cara kerja dari perjudian itu dari ronde pertama.
di mana jika permainan itu dimainkan 3 kali atau lebih, maka rasio kemenangannya akan menjadi seimbang. Saotome yang mendengar perkataan Aoi lantas menghentikan permainan tersebut. Karena sekarang cara kerja dari permainannya telah terbongkar. Saotome pun tak ingin hutang dari klubnya menjadi lebih bertambah. Sebelum pergi, Aoi menawarkan kepada Saotome untuk berjudi dengan pria pilihannya. Dan jika Saotome berhasil mengalahkannya, maka ia bisa membayar semua hutang dari klubnya. Saotome pun menerima tawaran tersebut karena ia juga tak tahu lagi cara untuk melunasi semua hutangnya. Beberapa hari kemudian, Saotome pun pergi untuk berjudi dengan pria pilihan Aoi. Pria pilihan itu adalah Kamishimo Nagi. Dia adalah penjudi yang kuat dan kaya raya. Salah satu kekuatannya adalah ia bisa membaca pikiran lawannya. Namun karena klubnya memiliki hutang yang cukup banyak, Saotome harus berjudi dengan Nagi untuk bisa mendapatkan uang. Saotome dan teman-temannya pun sampai di tempat Nagi. Sado ditugaskan sebagai dealer pada perjudian kali ini. Bahkan ia sengaja membiarkan anggota klub berita untuk melihat perjudiannya melawan Saotome, agar nanti berita kekalahan Saotome tersebar di seluruh sekolah. Perjudian kali ini yang akan mereka mainkan adalah full count blackjack. Simpelnya, mereka harus membuat kombinasi angka kartu bernilai 21 dan kombinasi blackjack. Blackjack adalah kombinasi dari kartu as dan king yang dianggap terkuat. Masing-masing pemain akan dibekali 5 chip untuk bertaruh. Di akhir perjudian, pemain yang memiliki chip terbanyak akan menjadi pemenangnya. Tanpa basa-basi, Nagi langsung bertaruh sebesar 1 juta yen untuk perjudian itu. Meski sedikit ragu, namun Saotome tetap menerima tantangan tersebut. Terlihat Nagi sangat meremehkan kemampuan Saotome. Pada ronde pertama diakhiri dengan hasil imbang. Karena kemampuan Nagi yang bisa membaca pikiran, jadi dia bisa dengan mudah mengetahui pergerakan dari Saotome. Hal itu awalnya membuat Saotome menjadi cukup kesulitan. Bahkan orang-orang yang menonton pun sudah bisa memprediksi bahwa Nagi akan memenangkan perjudian kali ini. Namun tak diduga, di ronde terakhir Saotome membalikan keadaan. Nagi sama sekali tak menduga bahwa Saotome ternyata telah membuat kombinasi kartu yang berbeda dari yang ia perkirakan. Sehingga perjudian itu pun diakhiri dengan kemenangan Saotome. Nagi pun mengakui kekalahannya di hadapan Saotome. Kemudian Aoi datang ke tempat itu. Ia memberikan pujian kepada Saotome dan menawarkannya untuk bekerja sama menghancurkan ketua OSIS, yaitu Momobami Kirari. Tak diduga, Aoi selama ini membentuk sebuah kelompok bernama Zen Shokai yang bertujuan untuk menjatuhkan ketua OSIS. Sebagian besar anggota dari kelompok itu adalah peliharaan. Jadi tujuan mereka untuk menjatuhkan ketua OSIS adalah karena mereka ingin menghapuskan sistem peliharaan dan menjadikan sekolah Hyakao menjadi lebih baik. Tak hanya Aoi, bahkan Sakura juga tergabung dalam kelompok tersebut. Alasannya karena Aoi dan Sakura sudah bertunangan dan dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Selain mereka berdua, tentu saja ada Nagi dan Sotaru yang merupakan penjudi handal. Itulah mengapa Aoi ingin Saotome bergabung dengan mereka dan menjatuhkan ketua OSIS. Sebelum menyetujuinya, Saotome meminta waktu 1 hari untuk memikirkan tawaran tersebut. Setelah itu, Sakura dan Aoi berbicara 4 mata. Sakura sedikit kecewa dengan keputusan Aoi, di mana ia merasa bahwa dirinya lah yang mampu melawan ketua OSIS, bukannya Saotome. Di sisi lain, Yukimi dan Suzura merasa khawatir kepada Saotome.
karena kelompok itu sepertinya sangat berbahaya. Saotome pun memikirkan tawaran itu dengan sangat hati-hati. Ia bahkan mengingat semua perlakuan buruk yang Suzura terima karena menjadi peliharaan. Shin lalu beralih memperlihatkan anggota OSIS yang sedang memberikan laporan kepada ketua OSIS. Kemudian Juraku pun melaporkan sesuatu, di mana ia menangkap seseorang yang dicurigai telah melanggar aturan sekolah. Orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah Shotaro. Juraku mengungkapkan bahwa Shotaro telah mengendalikan murid di sekolah dan tergabung dalam kelompok yang merencanakan kekacauan di sekolah. Ia pun diminta untuk memberitahukan rencana dari kelompoknya tersebut. Namun karena kesetiaannya, Shotaro tak mengungkapkan apapun tentang kelompoknya. Dan ia hanyalah menyalahkan dirinya sendiri. Atas izin dari ketua OSIS, Shotaro pun akhirnya dikurung oleh Juraku. Mendengar kabar tersebut, Nagi menjadi marah besar. Ia tak terima jika Shotaro harus dikurung demi melindungi kelompok. Namun Aoi dan Sakura mencoba menenangkannya dan berjanji akan menyelamatkan Shotaro. Kini kelompok mereka sudah diketahui oleh Juraku, yang kemungkinan besar juga diketahui oleh ketua OSIS. Setelah itu, Sakura pun ditemui oleh Juraku. Di sana Juraku mengungkapkan bahwa ia menginginkan Saotome. Jadi ia menghasut Sakura untuk berjudi melawan Saotome. Dan ia pun yakin dengan kemampuan berjudinya, Sakura pasti bisa mengalahkan Saotome. Di waktu yang sama, Saotome terlihat mendatangi Aoi dan berkata bahwa ia akan bergabung dengan Zenshukai. Ia pun disambut dengan senang hati oleh Aoi. Namun tiba-tiba Sakura datang dan mengungkapkan bahwa ia akan menyita ekskul sastra. Tentu saja Saotome sangat terkejut mendengar hal itu. Dengan itu, Sakura pun langsung melayangkan tantangan untuk Saotome berjudi dengannya. Jika Saotome menang, ia boleh mengambil alih kembali ekskul sastra. Namun jika ia kalah, ia harus menjadi peliharaan dari Juraku. Mau tidak mau, Saotome pun menyetujui tantangan tersebut. Sebelum hari perjudian, Sakura mendatangi Saotome. Ia memberikan uang sebesar 10 juta yen agar Saotome membatalkan keinginannya untuk bergabung dengan Zenshukai, dan ia pun berjanji akan melindungi Saotome dari Juraku. Hal itu tentu saja membuat Saotome kebingungan dengan sikap Sakura. Sakura mengungkapkan bahwa pemberontakan yang akan dilakukan oleh Zenshukai pasti akan gagal. Namun, ia ingin tetap mendukung Aoi karena ia mencintainya. Sejak dahulu, Aoi seharusnya menjadi ketua OSIS. Namun Momobami Kirari tiba-tiba datang dan merampas semuanya dari Aoi. Hal itu karena kemampuan berjudi dari Kirari yang sangat luar biasa. Setelah mengatakan itu, Sakura pun pergi meninggalkan Saotome. Hari perjudian pun datang. Aoi dan Sakura terlihat menunggu Saotome untuk datang. Sakura yakin bahwa Saotome tidak akan datang setelah pembicaraan mereka kemarin. Namun tak diduga, Saotome ternyata datang. Ia memberikan uang yang kemarin diberikan oleh Sakura sambil berkata bahwa ia tidak suka diberi sedekah. Itu artinya Saotome akan tetap melawan Sakura. Perjudian pun akhirnya dimulai. Aoi di sini bertugas sebagai dealernya. Pada ronde pertama, Sakura dan Saotome akan memainkan permainan pencarian harta. Dengan berbekal satu petunjuk, keduanya diminta untuk mencari harta yang berada di sekitar sekolah. Sakura dan Saotome diperbolehkan untuk mendapat bantuan oleh maksimal 2 orang. Namun Sakura memilih untuk bekerja sendiri. Pencarian harta pun akhirnya dimulai. Petunjuk yang didapatkan oleh kedua pemain merupakan teka-teki yang harus mereka pecahkan. Namun karena kepolosan mereka, Yukimi, Saotome,
dan Suzura pun salah mengartikan petunjuk tersebut. Alhasil, Sakura berhasil unggul dari mereka bertiga. Sakura lebih dulu mendapatkan kotak harta karun pertama, kemudian disusul oleh Saotome. Setelah membuka kotak pertama, mereka kembali diberikan petunjuk untuk mendapatkan kotak lainnya. Dan kotak kedua itu mereka temukan di tangan Sado. Saotome dan yang lainnya pun segera berlari menuju Aoi untuk menyerahkan kotak harta karun kedua yang telah mereka dapatkan. Tak diduga, ternyata Sakura telah lebih dulu menyelesaikan misi tersebut dan menunggu mereka di ruangan Aoi. Kedua kotak yang dibawa oleh Saotome dan Sakura sama-sama terkunci. Kini mereka akan memainkan permainan selanjutnya untuk memperebutkan kunci untuk membuka kotak tersebut. Perjudian yang akan mereka mainkan selanjutnya adalah dadu batas. Namun sebelum Aoi menjelaskan aturannya, Saotome meminta waktu 10 detik untuk keluar bersama Yukimi dan Suzura. Saat berada di luar, Saotome mengatakan kepada teman-temannya bahwa rencananya adalah lari. Namun, Suzura menyemangati Saotome untuk terus berjuang dan tidak lari dari perjudian tersebut. Setelah 10 detik, Saotome pun memasuki arena perjudian seorang diri. Dalam perjudian ini, kedua pemain akan diberikan masing-masing satu dadu. Keduanya akan melemparkan dadu tersebut tanpa bisa saling melihat hasil lemparannya. Mereka akan mendapatkan masing-masing 1 poin jika angka yang keluar adalah angka 1 sampai 5. Namun jika angka yang keluar adalah 6, maka semua angka yang didapatkan akan hilang dan poin akan menjadi 0. Kedua pemain dipersilahkan untuk stop kapan saja sampai mereka merasa poinnya sudah banyak. Terlihat di ruangan itu juga ada Juraku yang menantikan kekalahan dari Saotome sambil membawa rantainya. Dan perjudian pun akhirnya dimulai. Pada ronde pertama, skor imbang didapatkan oleh Saotome dan Sakura karena keduanya mendapatkan angka 6 di waktu yang sama. Padahal jika Saotome memilih stop lebih awal, ia bisa saja menang karena Sakura telah mendapatkan angka 6 sejak perjudian dimulai. Kemudian ronde kedua pun akhirnya dilanjutkan. Pada ronde kali ini, Saotome berturut-turut mendapatkan poin. Namun pada lemparan kelima, Saotome ternyata mendapatkan angka 6 sehingga poinnya menjadi 0. Dan kesempatan itu ternyata digunakan oleh Sakura untuk stop dan memenangkan perjudian. Sakura pun akhirnya memenangkan kunci dari Aoi. Saat Sakura membuka kotaknya, ternyata kotak itu masih berisi petunjuk terakhir untuk kotak yang sebenarnya. Kemudian tiba-tiba datang Suzura dan Yukimi membawa kotak terakhir yang dicari. Ternyata sebelumnya, rencana Saotome yang dimaksud dengan lari adalah meminta kedua sahabatnya untuk lari dan mencari kotak yang terakhir. Karena ia sadar bahwa petunjuk antara dirinya dan Sakura sangat mirip, namun ada beberapa part yang berbeda. Itu artinya petunjuk mengenai kotak terakhir berada di sana. Dan benar saja, Yukimi dan Suzura menemukan kotak terakhir di dalam ruangan OSIS, tepatnya di bawah bendera. Benar-benar hasil yang sangat mengejutkan dari perjudian kali ini. Kemudian Saotome pun membuka kotak harta yang ia temukan. Dan isinya adalah pin keanggotaan dari Zenshukai. Dengan begitu, ia resmi menjadi anggota Zenshukai. Sebenarnya, Aoi telah menduga hasil akhir kali ini. Itulah mengapa ia menaruh pin anggota di dalam kotak terakhir. Aoi cukup puas dengan hasil akhir perjudian itu. Dengan hasil itu, Aoi lantas memecat Sakura dan mengeluarkannya dari kelompok Zenshukai. Ia bahkan menyebut tunangannya itu sebagai dewa kemalangan. Sakura sangat sedih mendengar perkataan dari Aoi. Aoi seperti sangat merendahkannya.
Bahkan Aoi sendiri mengungkapkan bahwa ia menyetujui perjodohan agar keluarganya mendapatkan kekuasaan yang lebih luas. Kemudian Aoi pun langsung mengajak Saotome untuk diperkenalkan pada anggota lainnya. Aoi juga menambahkan bahwa ia akan membuat Saotome berjudi melawan ketua OSIS dalam pertandingan resmi, di mana Saotome akan menjadi peliharaan terlebih dahulu. Baru setelah itu ia akan menantang ketua OSIS untuk berjudi dengannya. Tak diduga, Saotome malah menolak hal tersebut. Saotome mengamuk dan marah dengan sikap Aoi. Ia menyuruh Aoi untuk pergi bertanding melawan ketua OSIS dan tidak melibatkan orang lain, karena itu semua hanya untuk kepentingan dirinya saja. Ia juga benci mendengar Aoi menyebut Sakura sebagai dewa kemalangan. Dan Saotome pun pergi dari tempat tersebut. Dan film pun selesai.